Selamat datang di video pembelajaran PPG Prajab pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran berbasis masalah atau proyek pada mata pelajaran matematika. Karena berbasis masalah, maka kita perlu memahami dengan baik apa itu masalah, contoh-contohnya, dan mengapa pemecahan masalah menjadi sangat penting saat ini. Saat ini kita sedang memasuki revolusi industri 5.0 di mana perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat, bahkan kemampuan robot mulai dapat menggantikan peran manusia. Heboh Artificial Intelligence atau AI, yaitu ChatGPT, menunjukkan bahwa manusia harus memiliki kompetensi khusus agar mampu bersaing dan berkembang di era revolusi industri tersebut. Kompetensi tersebut adalah 4C, creativity atau kreativitas, critical thinking, berpikir kritis, communication, komunikasi, dan collaboration, kerjasama atau kolaborasi. Salah satu model pembelajaran yang terbukti berdasarkan artikel-artikel penelitian dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensi 4C tersebut adalah model PBM, pembelajaran berbasis masalah. PBM adalah model belajar yang menjadikan masalah sebagai pusat aktivitas peserta didik dalam belajar. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan masalah? Apakah masalah beda dengan soal biasa atau rutin? Kita akan menentukan perbedaannya berdasarkan contoh-contoh berikut. Contoh soal rutin adalah suatu taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Tentukan luasnya. Jawaban dari soal tersebut dapat diperoleh dengan memasukkan panjang dan lebarnya langsung ke rumusnya. Memasukkan panjang dan lebarnya secara langsung ke rumusnya sehingga diperoleh luasnya sama dengan panjang kali lebar 30 kali 20 sama dengan 600 sehingga luasnya adalah 600 meter persegi. Jadi sifat dari soal rutin berdasarkan contoh tersebut adalah cara penyelesaiannya segera dapat dilihat secara langsung oleh siswa karena siswa dapat menggunakan rumusnya atau rumusnya sudah ada dapat digunakan secara langsung. Contoh masalah adalah suatu taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 200 meter, tentukan luasnya. Luasnya dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Kita tentukan terlebih dahulu yang diketahui, keliling sama dengan 200 meter. Ditanya adalah luas. Untuk menjawabnya kita misalkan panjangnya P dan lebarnya L, maka 2 kali P tambah L itu adalah rumus dari keliling suatu persegi panjang sama dengan 200. 2 ruas kita bagi dengan 2, diperoleh P tambah L sama dengan 100. Jika P sama dengan 50, maka L-nya sama dengan 50, karena P tambah L sama dengan 100, sehingga luasnya adalah 50 kali 50, 2500 meter persegi. Masih ada kemungkinan lain, misalkan saja P-nya 60, maka lebarnya L sama dengan 40, 60 tambah 40 sama dengan 100, luasnya adalah 60 kali 40 sama dengan 2400 meter persegi. Masih ada kemungkinan yang lain, intinya adalah P tambah L-nya sama dengan 100. Jadi berdasarkan peragaan contoh dari masalah dan penyelesaiannya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada masalah, cara penyelesaiannya tidak segera dapat dilihat oleh siswa karena tidak ada rumus yang dapat digunakan secara langsung. Jadi sifat dari masalah intinya di sini adalah cara penyelesaiannya tidak segera dapat dilihat oleh siswa karena tidak ada rumus yang dapat digunakan secara langsung untuk memperoleh jawaban. Contoh lainnya adalah
Untuk soal rutin, soalnya arsir gambar berikut sesuai dengan nilai pecahannya. Di situ ada pecahan 2/4 dan pecahan 2/5. 2/4 artinya 2 yang diarsir dari 4 keseluruhan. Begitu prosedurnya, sehingga jawabannya adalah seperti pada slide PPT. Kita arsir 2 bagian dari 4 bagian keseluruhan yang melambangkan pecahan 2/4. Tentunya yang di bawah kita arsir 2 dari 5 keseluruhan. Sehingga ciri dari soal biasa atau rutin adalah cara penyelesaiannya segera dapat dilihat oleh siswa karena ada prosedur yang dapat digunakan secara langsung oleh siswa untuk menentukan jawaban, yaitu dengan mengarsir 2 dari 5 keseluruhan atau mengarsir 2 dari 4 keseluruhan. Contoh masalah adalah masalah 22.4 pameran sains. 3 SMP akan melaksanakan pameran sains. Pameran tersebut dilaksanakan di aula. Besar daerah untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyak siswanya. SMP Karya Jaya memiliki sekitar 1.000 siswa, SMP Budi Mulia memiliki sekitar 600 siswa, dan SMP Perintis memiliki sekitar 400 siswa. Persegi panjang di samping menyatakan aula tersebut. Bagilah persegi panjang tersebut berdasarkan pada banyak siswa untuk menunjukkan besar daerah setiap sekolah. Beri tanda untuk setiap daerah dengan KJ untuk SMP Karya Jaya, BM untuk SMP Budi Mulia, dan PS untuk SMP Perintis. Tentukan pecahan yang menyatakan besar daerah setiap sekolah yang didasarkan pada banyak siswa-siswanya. Jelaskan jawabanmu. Jika biaya sewa aula tersebut sebesar 5 juta rupiah, berapa besar biaya yang dibayar setiap sekolah yang didasarkan pada banyak siswa-siswanya? Cara penyelesaiannya adalah kita terlebih dahulu menentukan banyak siswa keseluruhan. 1.000 ditambah 600 ditambah 400, sehingga banyaknya siswa keseluruhan adalah 2.000. Banyak siswa sekolah Karya Jaya atau KJ adalah 1.000 siswa, sehingga besar ruangan dari sekolah KJ tersebut tentunya 1.000 dibagi dengan banyak siswa keseluruhan, yaitu 2.000. 1.000 dibagi 2.000 sama dengan setengah, sehingga besar daerah untuk sekolah KJ adalah setengah dari keseluruhan. Kita bagi 2, ini adalah besar dari sekolah KJ. Bagaimana halnya dengan sekolah BM Budi Mulia dan sekolah PS, sekolah Perintis? Salah satu caranya adalah dengan menghitung pecahannya terlebih dahulu. Walaupun menghitung pecahannya ada di pertanyaan nomor 2. Jadi seakan-akan bahwa seharusnya nomor 1 ini diperoleh jawabannya bukan dengan terlebih dahulu menentukan pecahannya, karena pecahannya ada pada nomor 2. Akan tetapi okelah, kita coba untuk menghitung pecahan dari sekolah BM tadi dan sekolah PS. Sekolah BM banyak siswanya adalah 600 dibagi keseluruhan 2.000. 600 bagi 2.000, 6/20 atau 3/10. Jadi BM 3/10. PS pecahan yang mewakilinya adalah 400, banyak siswanya 400 dibagi dengan 2.000, 4/20 atau 2/10. Jadi BM 3/10, PS 2/10. Akan tetapi bagaimana cara membagi
10 bagian sama besar dari keseluruhan, padahal setengah bagian telah diambil oleh KJ. Saya coba pakai ballpoint pen. Kalau kita ingin menentukan 3/10, maka keseluruhan ini seharusnya kita bagi menjadi 10 bagian sama besar. Akan tetapi setengahnya kan sudah diambil oleh sekolah KJ. Lalu bagaimana caranya membagi menjadi 10 bagian sama besar dari keseluruhan? Sampai tahap ini kita tentunya memiliki pendapat yang sama bahwa siswa perlu memikirkan rencana yang tidak biasa seperti pada soal rutin. Sebenarnya ada 2 cara untuk mengakhirnya, yaitu yang pertama, tidak menentukan pecahannya terlebih dahulu. Setelah kita mengarsir daerah sekolah KJ, kita lihat perbandingan banyak siswa BM dan PS. 600 BM 600 dibandingkan dengan 400, yaitu 3:2. Berarti kita bagi daerah sisa tadi menjadi 3 plus 2 sama dengan 5 bagian yang sama besar. Karena tadi perbandingannya 3:2. Lalu kita arsir 3 bagian untuk BM dan 2 bagian untuk PS. Saya peragakan saja pembagiannya. Ini adalah setengah bagian yang tersisa, lalu kita bagi 5 sama besar. Anggap saja ini 5 bagian sama besar. Harusnya betul-betul kita hitung. Kemudian untuk BM tadi 3:2. Berarti bagian yang menyatakan besar daerah sekolah BM adalah 3 bagian. 3 bagian ini. Atau kalau saya klik menjadi seperti ini. Sehingga 2 bagian yang tersisa itu adalah bagian untuk sekolah PS. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menentukan pecahannya terlebih dahulu. Karena pecahannya mewakili BM 3/10, maka kita bagi luas keseluruhan tadi menjadi 10 bagian sama besar. 5 bagian sebelah kiri di KJ. Jadi kalau kita ingin membagi 10, 5 bagian itu kita bagi sama besar di bagian yang KJ ini, ya KJ. Kemudian 5 bagian lagi di sebelah kanan yang KJ tadi. Sehingga 5 bagian kiri sama besar, 5 bagian kiri sama besar, sehingga menjadi 10 bagian sama besar. Sehingga daerah untuk BM adalah 3 bagian dari 10 bagian keseluruhan yang di sebelah kanan tadi. Begitu pula yang PS berarti 2 bagian dari 10 bagian yang sama besar keseluruhan. Kemudian untuk jawaban nomor 5, jika sewa ruangan, maksudnya nomor 3, jika sewa ruangan 5 juta, maka sewa untuk KJ adalah setengah yang merupakan wakil dari besar daerah untuk sekolah KJ. Setengah atau setengah tadi adalah pecahan yang mewakili besar daerah KJ dikali 5 juta, 2,5 juta. BM 3/10 kali 5 juta sama dengan 1,5 juta. PS sama dengan 2/10 kali 5 juta.
atau sama dengan 1 juta. Berdasarkan peragaan cara menyelesaikan masalah 2.4 ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan cara penyelesaian masalah itu tidak segera dapat dilihat oleh siswa karena tidak ada prosedur yang dapat digunakan secara langsung. Dengan kata lain, siswa pertama harus memahami masalahnya dengan baik. Yang kedua, siswa perlu membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, dilanjutkan dengan melaksanakannya. Tentunya di bagian akhir, untuk menyelesaikan masalah, siswa perlu memeriksa kembali penyelesaian yang telah dibuatnya. Berdasarkan 2 contoh tersebut, maka kita bisa mendefinisikan apa itu soal biasa dibandingkan dengan masalah matematika. Intinya adalah kita perlu tahu dengan tegas apa perbedaan masalah dibandingkan dengan soal rutin, sehingga dalam praktik pembelajaran nantinya, ketika kita ingin menggunakan pembelajaran berbasis masalah diintegrasikan dengan pembelajaran daring atau bauran, kita dengan tepat dapat menggunakan masalah. Jadi, soal biasa atau kita sebut saja sebagai soal rutin adalah soal matematika di mana cara penyelesaiannya segera dapat dilihat oleh siswa karena ada rumus atau prosedur yang dapat digunakan secara langsung oleh siswa. Jadi ada 2 kata kunci di situ. Yang pertama, penyelesaiannya segera dapat dilihat, dan yang kedua, ada rumus atau prosedur yang dapat digunakan secara langsung. Sedangkan masalah adalah kebalikan dari 2 kata kunci tadi. Soal matematika di mana cara penyelesaiannya tidak segera dapat dilihat oleh siswa karena tidak ada rumus atau prosedur yang dapat digunakan secara langsung oleh siswa. Masalah matematika menjadi sangat penting saat ini karena adanya pelaksanaan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum oleh Kementerian Pendidikan kita untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah di seluruh Indonesia. AKM itu sendiri merupakan pengganti dari ujian nasional yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun sebelumnya. AKM merupakan penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Itu adalah manfaat dari AKM itu sendiri. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM. Yang pertama adalah literasi membaca, dan yang kedua adalah literasi matematika atau numerasi. Apa kaitan antara AKM dan masalah matematika? Sesungguhnya ada pada definisi dari literasi matematika atau numerasi itu sendiri. Berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh kementerian, nanti setelah slide ini akan ada cover dari bukunya. Numerasi adalah kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Jadi, yang digunakan dalam numerasi adalah masalah matematika, bukan soal rutin yang biasa. Dan di sini ditekankan pada numerasi adalah masalah matematika yang spesifik, yaitu masalah yang ada kaitannya
dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa definisi dari numerasi tersebut diambil dari buku yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Ini adalah covernya yang di sebelah kiri. Judul bukunya adalah AKM dan Implikasinya pada Pembelajaran. Contoh masalah numerasi yang diambil dari buku tersebut sebagai contoh soal kelas 5 ini adalah screenshot dari contoh soal tersebut, akan tetapi kita lihat saja langsung ke bukunya. Ini adalah bukunya. Masalahnya lebih lengkap. Mari kita pelajari contoh soal numerasi ini dan apakah contoh soal numerasi ini sesuai dengan definisinya, bahwa numerasi berkaitan erat dengan masalah matematika. Contoh soal untuk SD kelas 5, membuat bolu kukus. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini jarumnya menunjukkan bilangan 250. Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah ada 4 option. Yang ketiga, setiap resep adonan menghasilkan 6 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Ya atau tidak, tapi di sini bukan hanya ya dan tidak. Siswa dituntut untuk menunjukkan perhitungannya. Tadi contoh kelas 5, sekarang contoh kelas 8. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A hingga F ada pada gambar di bawah ini. Arti diskon 50% plus 20% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga suatu barang, kemudian menambahkan diskon 20% dan seterusnya. Ini ada diberikan contohnya. Perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Klik ya atau tidak, kemudian ketikkan penjelasanmu. Dan seterusnya. Benny memiliki uang 100.000. Ia ingin membeli kemeja di toko E seharga 200.000. Ternyata kemejanya tidak tersedia di toko E. Toko E, ini ada toko E. Teman Benny memberi informasi bahwa kemeja yang Benny inginkan dijual juga di toko F dengan harga yang sama. Apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkannya dari toko F? Jelaskan alasanmu. Di sini ada penjelasannya. Tentunya kita sepakat bahwa dua contoh soal tersebut adalah masalah matematika. Kita kembali ke slide-nya. Ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa soal numerasi merupakan bagian dari masalah matematika yang dikaitkan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengembangan literasi matematis atau numerasi berkaitan erat dengan pengembangan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Dari peragaan tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya masalah matematika kalau kita related atau kaitkan dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini. Tetapi bukan hanya itu saja. Pentingnya masalah matematika juga ditekankan dalam kurikulum matematika di Amerika Serikat
yang merupakan salah satu negara maju di bidang pendidikan di dunia. NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics merupakan Dewan Guru-Guru Matematika di AS. Dewan tersebut menyatakan bahwa pemecahan masalah atau masalah matematika merupakan salah satu standar dalam pembelajaran yang harus ada di setiap jenjang pendidikan di AS. Bukan hanya itu, dalam bukunya NCTM tahun 2000 halaman 52 menyatakan bahwa solving problem is not only a goal of learning mathematics but also a major means of doing so. Yang berarti pemecahan masalah bukan hanya tujuan belajar matematika, tetapi adalah juga cara utama untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut, dikatakan di situ bahwa by learning problem solving in mathematics, students should acquire ways of thinking, cara berpikir yang baik. Berarti dengan belajar menyelesaikan masalah matematika, siswa dapat memperoleh atau mengembangkan cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik tersebut bisa kita golongkan menjadi berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kedua kemampuan berpikir tersebut tergolong higher order thinking skills atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lebih lanjut, bukan hanya itu, by learning problem solving, students should develop habits of persistence. Jadi dengan belajar menyelesaikan masalah, siswa juga mengembangkan sikap positif, yaitu pantang menyerah, curiosity, keingintahuan yang besar, dan confidence in unfamiliar situation, percaya diri dalam situasi-situasi yang tidak biasa. Tadi sudah diungkapkan bahwa ways of thinking itu bisa kita golongkan dalam dua keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu critical thinking dan creative thinking. Berpikir kritis didefinisikan sebagai berpikir yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah matematika. Begitu pula dengan berpikir kreatif, juga related dengan masalah matematika, yang didefinisikan sebagai berpikir yang diarahkan untuk menemukan cara atau jawaban lain dari suatu masalah matematika. Di sini dengan tegas dikatakan bahwa kedua kemampuan berpikir tersebut berkaitan dengan masalah matematika berdasarkan definisi tadi. Lebih lanjut, berpikir kritis dan kreatif tergolong dalam tadi higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian, pengembangan HOTS berkaitan erat dengan pengembangan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Bagaimana cara mengembangkan berpikir kreatif? Sesuai dengan definisinya tadi, mengembangkan cara berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga guru yang ingin mendorong siswa-siswanya untuk mengembangkan berpikir kreatif, maka seharusnya guru tersebut membantu siswa-siswa untuk mengembangkan cara berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Aktivitas dalam kelas yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan mengajukan pertanyaan atau membimbing siswa menemukan cara yang berbeda tersebut. Salah satu pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru adalah, adakah dari kalian yang memiliki cara berbeda dalam menyelesaikan masalah? Bila ada, silakan presentasikan dan jelaskan di depan kelas. Pertanyaan atau pembimbingan yang kedua adalah guru bisa mengajukan pertanyaan sebagai berikut.
Pada semester sebelumnya kita telah belajar konsep A. Apakah konsep tersebut dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berbeda? Lalu guru mengajukan atau mengajak siswa berdiskusi mengenai konsep tersebut dan bagaimana konsep sebelumnya tersebut bisa diterapkan untuk menemukan cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Salah satu keunggulan dari masalah matematika menurut NCTM adalah siswa dapat mengembangkan habits of persistence atau sikap pantang menyerah. Apakah sikap tersebut dapat dikembangkan melalui menyelesaikan soal rutin? Bila siswa ingat rumus atau prosedurnya, maka siswa akan dengan mudah menentukan jawaban dari soal rutin tersebut. Di sini siswa tidak akan mengalami pengalaman kesulitan, kendala, atau kegagalan ketika menyelesaikan soal yang demikian. Berbeda dengan pada saat siswa berlatih menyelesaikan masalah. Terkadang siswa akan mengalami kendala, siswa juga perlu berpikir dan berusaha lagi untuk membuat rencana penyelesaian. Mungkin saja ketika pertama kali mencoba, siswa masih belum berhasil. Lalu siswa belajar dan berusaha kembali menyelesaikannya. Bila gagal lagi, belajar dan berusaha lagi. Mungkin saja siswa tetap mengalami kendala, sehingga memerlukan alternatif lain untuk memperoleh penyelesaian. Misalkan dengan bertanya pada temannya yang lebih mampu atau gurunya. Proses demikian akan menumbuhkan atau mengembangkan sikap pantang menyerah tadi, habits of persistence. Penulis buku Harry Potter yang terkenal, bahkan filmnya box office berjilid-jilid, yaitu J.K. Rowling, itu menyatakan bahwa kegagalan membuat saya paham bahwa saya harus terus belajar. Kondisi atau pengalaman tadi, mengalami kendala, mungkin kalau di situ tadi disebutkan kegagalan, itu akan mungkin atau terkondisikan pada saat siswa belajar menyelesaikan masalah matematika. Bukan hanya itu, dalam buku matematika SMP kelas 7 yang saya tulis, saya menyatakan sebagai berikut. Orang sukses berkata, kepintaran hanya menyumbang 20% dari keberhasilan. Ya, 80%-nya adalah sikap positif. Salah satu sikap tersebut adalah pantang menyerah. Kita dapat memiliki sikap tersebut dengan berlatih menyelesaikan masalah. Jika kita belum bisa menyelesaikan suatu masalah pada usaha yang pertama kali, no problem, belajar dan coba lagi. Bila masih belum bisa, no problem, belajar dan berusaha kembali. Kata-kata bijak yang bisa kita peroleh dari pengalaman tersebut adalah bukan seberapa banyak kita belum mampu menjawab atau menyelesaikan suatu masalah, tetapi seberapa banyak kita belajar dan berusaha kembali untuk menyelesaikannya. Konteks kalimat berikut dalam kehidupan sehari-hari ada pada slide, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terbiasa menghadapi masalah dan menyelesaikannya, ia tidak akan panik ketika menghadapi masalah yang baru. Setuju ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan orang tersebut akan berkata, saya pernah menyelesaikan masalah yang lebih sulit dari masalah yang sekarang saya hadapi. Tentunya, masalah sekarang saya pasti bisa menyelesaikannya. Orang tersebut memiliki kepercayaan diri ketika menyelesaikan masalah yang baru. Berbeda dengan orang yang tidak terbiasa, bahkan belum pernah menyelesaikan masalah. Ketika menghadapi masalah yang baru, ia memiliki perasaan takut dan tidak mampu, sehingga lari dari masalah tersebut. Bukankah
Kondisi tersebut bisa terjadi apabila siswa belajar menyelesaikan masalah matematika di dalam kelas. Masih banyak lagi keunggulan dari masalah matematika yang bisa kita pelajari melalui artikel-artikel penelitian yang dapat di-googling di Google Cendekia. Penekanannya di sini adalah masalah matematika harus menjadi bagian utama dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran daring ataupun pembelajaran bauran atau blended learning, sesuai dengan konteks dalam video pembelajaran ini. Sekarang kita akan mendiskusikan jenis-jenis dari masalah matematika. Masalah matematika bisa dibagi berdasarkan tujuannya. Ada dua. Yang pertama adalah masalah menemukan. Masalah menemukan adalah masalah yang tujuan utamanya adalah menemukan suatu objek tertentu yang merupakan bagian yang tidak diketahui dari masalah. Nanti akan ada contohnya pada slide selanjutnya. Yang kedua, berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi masalah membuktikan. Tujuan dari masalah membuktikan adalah menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Selain berdasarkan tujuannya, masalah juga dibedakan berdasarkan banyak jawabannya. Yang pertama adalah masalah tertutup. Masalah tertutup adalah masalah yang memiliki hanya satu jawaban. Yang kedua adalah masalah berakhir terbuka atau open-ended problem. Adalah masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban. Berikut adalah contoh-contoh dari berbagai jenis masalah tadi. Masalah 23, korek api. Ucok menyusun batang-batang korek api seperti tampak pada gambar berikut. Apabila susunan batang korek api yang dibuat Ucok dilanjutkan, tentukan banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat susunan ke-20. Tujuan dari masalah 23 ini adalah menemukan banyak batang korek api yang diperlukan untuk menentukan susunan ke-20. Jadi masalah ini tergolong masalah menemukan. Berikutnya masalah 24, sudut pusat. Buktikan bahwa besar sudut pusat suatu lingkaran adalah 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Tujuan masalah ini jelas, yaitu membuktikan bahwa sudut pusat lingkaran dan seterusnya. Sehingga masalah 24 ini tergolong masalah membuktikan. Masalah menemukan, bahasa Inggrisnya adalah problem to find. Masalah membuktikan, bahasa Inggrisnya adalah problem to prove. Berikutnya masalah 21, persegi yang diarsir. Pada gambar di bawah ini, 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan 2/3 persegi telah diarsir dari keseluruhan? Cara menyelesaikannya adalah dengan memperhatikan banyak bagian dari gambar tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 12, sehingga pecahan 2/3 yang diminta dalam masalah tersebut diubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut 12. 2/3, kalau ingin dirubah penyebut 12, maka penyebutnya dikali 4, sehingga pembilangnya juga harus dikali 4. Pecahan senilainya tentunya adalah 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12. 8/12. Artinya, kita perlu mengarsir 5 lagi, karena sudah ada 3 arsiran sebelumnya. Perlu mengarsir 5 lagi, agar pecahan yang diarsir mewakili 2/3. Jawabannya hanya 1, yaitu 2/3, sehingga masalah
2.1 ini tergolong masalah tertutup atau close problem. Masalah 22, data hilang. Adi adalah karyawan pada salah satu perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data. Suatu ketika Adi diminta pimpinan perusahaan untuk menyiapkan data tentang kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Adi hanya menemukan 4 data kenaikan, yaitu 4%, 9%, 7%, dan 5%. Satu data lagi, yaitu data kelima, tidak diketemukan. Jika Adi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data tersebut adalah sama, tentukan data kenaikan produksi yang kelima. Masalah ini tergolong open-ended problem atau masalah berakhir terbuka karena memiliki jawaban lebih dari satu. Jawabannya ada 3. Penyelesaian masalah 2.2 adalah sebagai berikut. Diketahui banyak data produksi adalah 5, ada 4 data yaitu 4%, 9%, 7%, dan 5%. Diketahui pula rata-ratanya sama dengan median dari 5 data produksi. Yang ditanya adalah data kelima. Median adalah nilai tengah dari data terurut, sehingga urutan 4 data produksi tersebut dari terkecil ke terbesar adalah 4, 5, 7, dan 9. Misalkan data kelimanya adalah X. Berarti ada 3 kemungkinan lokasi dari data kelima. Yang pertama, data kelima berada di tengah data terurut 4, 5, X, 7, 9. Sehingga data kelima sama dengan median. Karena letaknya di urutan ketiga dari 5 data yang ada. Diperoleh rata-rata sama dengan median. Kita rata-ratakan 4 tambah 5 tambah X tambah 7 tambah 9 bagi 5 sama dengan X. Dan seterusnya 25 tambah X sama dengan 5X. Dikurangi X di kedua ruas, diperoleh 4X sama dengan 25. X-nya 25 bagi 4, 6,25. Itu adalah jawaban yang pertama. Kedua, data kelima berada di sebelah kiri dari median. X 4, 5, 7, 9. Diperoleh mediannya adalah 5, urutan ketiga, lokasi ketiga. Sehingga rata-rata sama dengan median. 4 tambah 5 tambah X tambah 7 tambah 9 per 5. Rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data. Mediannya adalah 5. 25 tambah X sama dengan 25. X-nya sama dengan 0. Jadi jawaban yang kedua adalah 0. Ketiga, data kelima berada di sebelah kanan dari median. 4, 5, 7, 9X. Mediannya tentunya 7. Sehingga rata-rata sama dengan median. 25 tambah X sama dengan 35. X-nya sama dengan 10. Jadi ada 3 kemungkinan dari data kelima. Jawabannya ada 3. 0, 6,0, 6,25, atau 10. Ya, sehingga masalah tadi tergolong masalah yang berakhir terbuka. Dalam mengintegrasikan dan menerapkan masalah matematika, kita perlu memiliki hal. Yang pertama adalah heart, hati yang terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa. Membelajarkan pemecahan masalah membutuhkan usaha. Usaha itu akan konsisten apabila kita memiliki heart. Apa yang kita rencanakan dari heart tadi perlu kita lakukan secara nyata dan konsisten agar menghasilkan hasil, yaitu dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dari siswa-siswa dan mengembangkan sikap positif bagi peserta didik kita. Yang terakhir adalah kita harus terus belajar. Bila yang kita lakukan masih belum berhasil, tidak masalah. Belajar lagi dan berusaha lagi. Terima kasih dan selamat belajar.